Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena hingga detik ini kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala lahir batin dan tetap istiqomah menjalankan perintahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan semua ini betul-betul nanti memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, dalam waktu yang sangat singkat ini mari kita lanjutkan taklim kita. Tapi saya masih punya hutang ya sama Pak Us. Kemarin ada 3 pertanyaan. Kalau tidak salah pertanyaan yang pertama itu betapa banyak godaan untuk bisa kembali memasuki surga Allah Ta'ala. Yang pertama insya Allah begitu. Nanti kalau kurang atau salah tolong ditambahkan atau dibetulkan lagi. Yang kedua, nanti di surga masih ada kewajiban-kewajiban seperti di dunia ini, termasuk sholat atau yang lain lagi. Yang ketiga, bisakah nanti suami istri dan keluarganya kumpul kembali di surga seperti ketika hidup di dunia ini? Baik, saya jawab yang singkat dulu. Di surga Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Gus yang kemarin menanyakan, sudah tidak ada kewajiban apa-apa gitu. Jadi kewajiban apa saja termasuk sholat ya di dunia ini. Di dunia ini adalah tempat mazro'ah, makamul mazro'ah, tempat menanam. Dan nanti di akhirat itu adalah menerima hasil atau buahnya. Jadi kalau yang kita tanam di sini baik-baik, kewajiban-kewajiban nanti di sana ya surga, dan sudah tidak ada kewajiban lagi, tidak ada perintah sulit-sulit lagi, yang ada bersenang-senang tok, senang tok, sampai karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersenang-senang, buang air besar air kecil gak ono wisan, karena memang tempatnya seneng tok. Kesel gak ono, sakit gak ono. Yang putri, yang perempuan datang bulan tidak ada, hamil tidak ada, melahirkan tidak ada, terus janda juga tidak ada, semuanya perawan. Sebelumnya penak tok di surga itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang juga pendek, apakah bisa keluarga kumpul lagi di sana? Kalau seiman bisa. Kalau ono misalnya seperti itu ceritanya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, gak iso kumpul sama Nabi Nuh karena Kan'an balilo, dia tidak nurut sama ayahnya. Karena itu ketika
Nabi Nuh berupaya minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan hidayah, Allah justru menyampaikan, Nuh, Kan'an itu anakmu tapi duduk anakmu, anak tapi duduk anak, karena dia beramal tidak baik. Termasuk ya yang lain, pokoknya kalau tidak seiman tidak bisa. Seiman pun kalau yang satu taat beribadah apa saja dikerjakan, sementara yang satu pokok iman, ini ya mudah-mudahan saja bisa kumpul, sekalipun mungkin butuh upaya. Salah satu upaya itu nanti hadirin orang yang soleh di akhirat itu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat pertolongan kepada yang diinginkan. Jadi kalau bapaknya rajin beribadah, pokoknya baik amalnya, kemudian ada di antara anak atau keluarganya yang kurang baik sehingga butuh pertolongan, maka sang bapak ini bisa nanti memberikan punya hak untuk memberikan syafaat kepada yang dikehendaki. Ngerti Pak nggih? Yang rojo yang pertama sakjane nggih enggak angel Pak nggih, sakjane nggih. Sekalipun di dunia ini memang banyak cobaan, banyak rintangan, banyak godaan. Karena apa? Karena ada syaitan. Syaitan itu tidak suka kalau ada orang yang berbuat baik lantas nanti masuk surga. Karena itu syaitan berupaya keras untuk menghalang-halangi kita. Tapi sebetulnya Nabi sudah pernah bilang, Pak. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Besok semua umat itu masuk surga. Coba. Enak kok? Besok nggih kabeh masuk surga, tapi ada illa lah niki, kecuali man aba, orang yang balilo mokong nek cara bahasa Surabaya niki diajak masuk surga iki gak gelem niki ada. Jadi man aba illa man aba wa man ya'ba ya Rasul, kata sahabat ketika diterangkan itu, pokoknya orang yang taat kepada Allah, taat kepadaku, menjalankan perintahnya dan tidak melanggar larangannya, itulah orang yang calon masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang di dalam surat As-Samс yang sudah bolak-balik saya sampaikan, ada firman Allah wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa di setiap diri manusia ini ada potensi yang hebat, ada kekuatan. Bukan hanya kekuatan, oleh Allah sudah kasih perlengkapan lah sebenarnya untuk melakukan semua itu. Jadi dikatakan sawwaha, sempurna sekali nafsu ini. Sempurnanya apa? Fa'alhamaha fujuraha, oleh Allah juga dilengkapi untuk bisa berbuat fujur. Fujur itu durhaka, maksiat, ahli munkarat, dolim dan seterusnya. Ini diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehingga orang yang melakukan dolim, fujur, melakukan dosa, maksiat gampang banget. Tapi Allah juga watakwaha, Allah juga memberikan kemampuan, kekuatan dan piranti untuk melakukan takwa, fujurha wa taqwaha, sehingga orang yang mau melakukan takwa ini juga sebetulnya tidak sulit. Pokok dia bisa memerangi hawa nafsu tadi itu. Karena itu selanjutnya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, mengalahkan nafsu fujurnya sehingga dia bertakwa. Beruntung dia. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang selalu membersihkannya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, sebaliknya celaka orang yang selalu nuruti hawa nafsu itu sehingga nafsunya menjadi kotor, menjadi fujur, menjadi penuh dengan noda-noda dan dosa. Karena itu
pesan Nabi seperti kemarin yang saya sampaikan itu, bahwa sekalipun calon penghuni surga dan penghuni neraka ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, maka Nabi wanti-wanti kepada kita, ikmalu, kamu kerjakan saja, kamu beramal saja. Kenapa? Karena akan dimudahkan segala macam apa yang dia lakukan untuk kembali kepada apa yang dia tuju. Yang ingin ke surga ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Yang tidak mau kembali ke surga, dia hanya nuruti hawa nafsu, juga begitu sebaliknya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Makanya sekalipun kadang-kadang ya orang yang keluarganya muslim, keluarganya mukmin, taat, tapi ada keluarga yang tidak mau. Kenapa? Ya karena mungkin dia sudah memilih jalannya untuk kepada bukan surga. Ngerti niku? Demikian pula kadang-kadang ada orang yang rumahnya tidak jauh dari masjid, sering mendengar himbauan, bahkan peringatan, pengajian dan seterusnya dari masjid, tapi rupanya dia tidak tertarik sama sekali kepada kegiatan masjid, sehingga ya mungkin garisnya seperti itu. Karena itu mari kita berupaya keras untuk betul-betul bisa membersihkan hati ini, memperbanyak amal untuk bisa kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang memudahkan kita masuk ke surga itu luar biasa banyaknya, banyak banget, sehingga ini saja ngaji kita ini saja termasuk bagian daripada amaliyah yang memudahkan kita masuk surga. Seperti hadis yang kita baca tadi itu, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi ini saja dari segi kita rajin taklim saja sudah bisa mengantarkan ke surga dengan gampang. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang ditawari oleh Nabi, mintalah kau kepadaku apa saja, sak gelemu, kata Nabi kepada salah seorang sahabat itu. Dia hanya menjawab, saya hanya ingin menemanimu di surga wahai Nabi. Coba jawabannya canggih nih. Mintalah lagi semuanya, apa saja yang kau mau, baik kepentingan dunia maupun akhirat. Enggak, saya hanya satu, ingin menemanmu di surga nanti. Ini permintaannya orang yang akan lancar masuk surga itu. Sampai 3 kali Nabi nawari kayak itu. Ya sudah kalau gitu, bantulah aku untuk banyak sujud. Jadi bantulah aku itu maksudnya supaya kamu nanti gampang masuk surga dan bisa ketemu aku, kumpul sama aku, banyaklah sujud. Sujud itu istilah lain dengan sholat, karena sujud hanya ada di dalam sholat kecuali sujud-sujud tertentu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu saja yang utama sujud ini adalah sujudnya sholat wajib. Karena itu di Al-Quran juga ada perintah Allah yang mengatakan di Al-Baqarah 238 ya, Al-Baqarah 238, kata Allah hafidhu. Ini juga insya Allah sudah sering disampaikan, terutama oleh ustadz yang menyampaikan tafsir itu ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ini ketoke pendek, gampang dan sedikit, tapi maknanya dalam, hadirin. Jagalah olehmu sholat-sholatmu, terutama sholat 5 waktu. Sholat yang lain juga iya, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, jaga, tapi terutama sholat 5 waktu. Ala sholawat ini sholat 5 waktu terutama. Kemudian ditambah oleh Allah Ta'ala wassalatil wusta, dan sholat wusta. Apa sholat wusta niku? Ini juga sudah pernah diterangkan. Sholat wusta itu ada 2 pengertiannya. Ini ilmu tolong nanti diiling-iling. Yang pertama yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini diberi istilah dengan sholat wusta. Kenapa hadirin? Karena di 2 sholat ini, subuh sama asar, itu tempat pergantiannya sip-sipannya malaikat. Jadi malaikat yang jaga di bumi ini punya waktu sendiri-sendiri. Ada yang tugas jaga
siang tadi, ada yang tugas jaga malam ini. Ya, yang berjaga malam ini nanti subuh dia akan kembali ke Allah Ta'ala melaporkan amalnya semua manusia termasuk kita. Sebelum yang jaga malam ini balik ke atas, itu dia nunggu waktu subuh. Ya, nunggu waktu subuh. Sementara tujuannya apa? Untuk mencatat sopo-sopo sing melok jamaah subuh. Ini yang jaga malam mau naik. Jadi nunggu subuh dulu. Sopo sing ikut jamaah subuh, sopo sing enggak sholat, dicatat semuanya. Jadi yang ikut sholat apalagi berjamaah dapat catatannya, malaikat yang jaga malam akan naik, dan yang akan jaga siang turunnya waktu subuh itu juga. Nah, sebelum dia melaksanakan tugasnya di siang hari, waktu dia shift jaga itu, dia juga mencatat orang-orang yang ikut sholat subuh dan berjamaah, sehingga yang ikut sholat subuh dan berjamaah dapat 2 catatan. Coba enak toh, sholatnya pisan, catatannya luru, karena 2 kelompok malaikat semuanya melaporkan masing-masing. Demikian pula yang jaga asar tadi itu mau jaga malam ini, dia turun waktu asar tadi, kemudian menyaksikan sopo-sopo sing ikut sholat asar berjamaah, maka dikatakan sholat wusta, karena dicatat oleh malaikat termasuk yang akan naik melaporkan amal kepada Allah Ta'ala. Dia nunggu sholat asar, dicatat oleh 2 kelompok malaikat. Bahkan hadirin, sebuah riwayat menerangkan nanti akan dibangunkan istana yang istimewa bagi orang yang istiqomah menjalankan sholat asar dengan berjamaah. Karena itu sekalipun kita mungkin sibuk masih di kantor, di perusahaan atau di mana saja, bahkan yang perlu di perjalanan, jangan sampai tidak melaksanakan sholat asar tidak tepat waktunya. Jadi kerjakan dengan tepat waktu, karena luar biasa. Jadi hadirin, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Pendapat yang kedua hadirin, menjelaskan tentang sholat wusta ini adalah, wusta itu artinya tengah, wasatun, tengah. Lah, yang dimaksud tengah di situ apa? Menurut pendapat yang kedua ini yang sudah ke arah sufi, itu adalah hati atau kolbun, itu yang dimaksud wusta, artinya tempatnya di tengah hati itu. Nah, karena itu hadirin, Allah wanti-wanti lakukanlah sholat secara umum dan sholatnya hati. Sholat wusta itu berarti sholatnya hati menurut pendapat ahli zuhud, ahli makrifat, ahli hakikat, ahli sufi. Jadi sholat wusta sholatnya hati. Nah hadirin, kalau secara syariat bahwa sholat 5 waktu itu kalau mau mengerjakan harus melakukan syarat rukun. Salah satu syaratnya adalah harus bersuci, harus mandi kalau punya hadas besar, kemudian harus wudhu atau bertayamum. Ini untuk pengertian orang syar'i, orang syariat. Tapi untuk orang hakikat tidak cukup itu cara membersihkan untuk melakukan sholat. Di samping dia melakukan mandi dan wudhu tadi itu, hatinya dibersihkan. Coba, wudhunya itu wudhunya hati. Sejak kapan? Wah, ini selama dia hidup harus hatinya dibersihkan terus. Gak pernah ada perasaan sakwa sangka, tidak boleh suudzon, tidak boleh anania, tidak boleh sombong, tidak boleh sirik, iri dan seterusnya. Ini dihilangkan. Itulah cara membersihkannya hati, wudhunya hati bagi orang yang di dunia sufi atau dunia makrifat, sehingga wudhunya tidak cukup wudhu seperti lahiriah itu tadi saja. Kemudian sholatnya hadirin tidak cukup secara lahiriah saja, pokok gerakannya api, bacaannya api, tidak cukup. Orang yang melakukan sholat wusta menurut pendapat yang kedua ini, itu hatinya juga milu sholat. Karena itu pendapat yang kedua ini, pedoman yang diikuti adalah sebuah riwayat yang mengatakan la sholata liman lam yahdurul qalbu, tidak dibilang sholat
orang yang hatinya tidak bisa hadir. Hadir itu maksudnya ketemu Allah Ta'ala, bisa dialog sama Allah Ta'ala, sambung dengan Allah Ta'ala. Jadi bacaannya sholat tidak cukup pokoknya dibaca dengan fasih, dengan alon-alon, enggak, tapi dihayati, diperhatikan maknanya. Makanya orang yang ingin mencapai sholat wusta yang betul itu, makna di dalam bacaan sholat itu diketahui. Kayak ketika kita baca misalnya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak cukup mengucap itu, tapi dalam hatinya dia seraya mengatakan bahwa aku menyebut asmamu ya Allah yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha dan seterusnya, sampai dia mengatakan iya karena betul-betul nyambung. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon bertolong. Ini sambung betul untuk orang yang betul-betul melakukan sholat wusta. Demikian pula di bacaan-bacaan yang lain. Sehingga hadirin, orang yang bisa melakukan sholat seperti itu, maka asarnya, efeknya sholat itu tidak ketika dia sholat saja. Di luar sholatnya pun dia tetap seperti jiwa sedang melakukan sholat. Dia ingat Allah terus. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu kalau Allah tidak ridho. Kenapa? Karena sholatnya bisa sambung dengan Allah Ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholatnya bisa lahir batin, termasuk sholat wusta, sholatnya kalbu tadi itu, dia menjadi orang yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Nyatanya hadirin, kalau di tempat saya loh ya, kalau di sini saya kurang ngerti. Tempat saya itu akeh wong wis sholat, gitu. Ya kadang-kadang juga jamaah rajin, bahkan sholat-sholat yang lain. Tapi maksiat juga masih ya, ngelok-ngelok, kadang malah misui wong, menyakitkan hati orang lain, bahkan masih mau mengambil haknya orang lain. Bahkan naudzubillah, konon juga ada yang gelem korupsi barang padahal sholat, bahkan haji. Kok bisa? Sholatnya hadirin belum sholat wusta, belum ketemu Allah Ta'ala, belum dialogis sama Allah Ta'ala, belum connect sama Allah Ta'ala. Sholatnya pokoknya menggugurkan kewajiban saja. Ya kadang-kadang memang rada angel ya, untuk bisa betul-betul menjadi penghuni surga. Nah ini pesan Nabi, kalau kepingin nanti nemani aku di surga, maka banyaklah sujud, banyaklah sholat. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, di kesempatan yang lain, kalau kepingin mudah masuknya surga, upayakan lidahmu teles terus. Ini juga kata majas, kata kiasan. Maksudnya apa? Teles terus itu zikir nang Allah terus. Kalau zikirnya dengan lesan mungkin bisa basah lesannya, tapi kalau zikirnya dengan hati, kita zikir boleh dengan hati hadirin. Kula niku biasa nggih, lek ajeng tilem ngoten niku kok delalan niku kok suwe-suwe kok suwe banget ora lali-lali seilingan. Zikir hadirin, hati baca apa saja. Sing cepet kula niku nek turu angel niku maca Yasin. Maca dalam hati, ini zikirnya kan dalam hati. Baru Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya itu oleh 4 ayat 5 ayat lali ini wis turu nggih. Utawi lek panjenengan dereng hafal niku nggih baca yang lain yang gampang ya Fatihah misalnya. Kemudian hadirin sing apik ini juga sudah sering saya aturkan, upayakan kalau mau tidur itu wudhu dulu. Kemudian nanti setelah mapan di tempat tidur seperti yang diwanti-wanti Nabi, baca Al-Fatihah 4 kali, mapan turu itu, terus ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihahnya tok yang 4 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas juga 3 kali. Tiupkan di tangan, usapkan di tubuh kita yang bisa kita usap. Ini juga dilakukan Nabi saat beliau pernah terkena sihir yang dilakukan oleh ahli sihir yang hebat itu. Maka kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih?
Kira-kira seenten malih cukup ngomong nggih. Dikit aja Pak Ustaz. Nggih. Ya karena sikap kita di dunia, terutama hawa nafsu, apakah mungkin nanti di surga itu masih tetap ada seperti itu? Bahkan mungkin kalau seperti itu ada yang bisa tergelincir dari surga menjadi neraka. Ini kan masih. Nggih Bapak, karena kita adalah manusia biasa lah sekamane ngoten nggih. Maka bukan berarti tidak bisa nggih. Bisa. Tapi ada yang gampang, ada yang tidak gampang untuk bisa memerangi itu. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah ini butuh waktu, karena itu latihan, ya, latihan untuk tidak mengikuti suara hati yang negatif itu. Dulu ketika kita masih kuliah itu diajari dengan akhlak, ya, akhlak, dan sedikit nyinggung-nyinggung tasawuf gitu, bahwasanya nafsu ini ada dua, ya. Ya tadi itu maksudnya ya nafsu fujur dan nafsu takwa. Orang yang melatih selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada takwa secara tidak langsung nanti akan melemahkan, mengurangi, bahkan menghilangkan nafsu-nafsu yang mengarah kepada fujur. Memang perlu latihan Bapak nggih. Ketika kita semacam dilanda marah, emosi atau apa gitu, tidak gampang dipenuhi, tidak gampang dituruti. Jadi Al-Quran itu mengatakan bahwa orang yang takwa, orang yang dijanjikan Allah kepada surga itu adalah orang yang suka menahan amarahnya, tidak selalu menuruti. Saya dulu ketika juga ngaji di sini Pak, masih ada almarhum Dokter Bambang kalau tidak salah. Dia harus nggih, ada Dokter Bambang belum namanya. Ketika saya menyampaikan seperti ini, itu bertentangan Pak dengan ilmunya dokter katanya. Jadi perintahnya Al-Quran kan menahan amarah, nggih, tidak melampiaskan emosi. Ini kalau di dunia dokter tidak benar katanya. Karena apa? Rasa masghul, apalagi dongkol, marah, ini kalau ditahan nanti bisa jadi penyakit katanya. Jangan ditahan, lampiaskan. Lah ini yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan yang seperti itu dilatih untuk tidak dilampiaskan. Alon-alon memang ketika kita disakiti orang, cobalah kita belajar. Ya belajar, memang masih belajar. Seperti zaman Nabi dulu. Nabi itu ketika menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, di awal-awalnya tidak gampang diterima oleh orang. Bahkan Nabi tidak jarang ancam mau dibunuh, dimusuhi, dilempari batu, bahkan pernah dilempari kotoran onta, itu pernah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kisah yang menarik itu nggih. Kalau Nabi berangkat ke masjid gitu, waktu itu belum di mepet masjid nggih. Beliau dilempari dengan kotoran onta oleh Yahudi perempuan. Nggih. Berkali-kali kayak gitu. Suatu ketika Nabi sabar, Nabi tidak marah, Nabi tidak emosi apalagi membalas, tidak. Nabi memaafkan. Coba orang yang jahat, jahil malah dimaafkan. Suatu ketika hadirin sing melempari kotoran ini kok gak ono, nang ndi gak ono iki. Nabi malah golek coba lek awake dhewe kira-kira. Ini ternyata dicari oleh Nabi, di mana ibu yang biasa menemui saya. Beliau hanya mengatakan seperti itu. Disampaikan oleh tetangganya, dia sekarang sedang sakit Nabi. Maka hadirin, orang yang baik sama orang ini, Yahudi ini, atau sebaliknya belum ada yang nyambangi
Yahudi sakit ini Nabi sudah lebih dulu mendatangi dan kemudian membawakan makanan dan mencoba. Orang yang biasa menyakitinya oleh Nabi malah dibalas dengan kebaikan. Ya nopo kita kira-kira lah ini perlu latihan Bapak nggih. Jadi untuk bisa berbuat baik, bisa bernafsu yang takwa, nafsu yang amanah, nafsu yang mutmainah ini tidak gampang, memang butuh waktu untuk latihan. Ojo manis muda, jiwanya masih jiwa muda, cara berpikirnya masih masih terbatas. Orang-orang yang sudah tua seperti kita kadang-kadang ya sih murang-muring gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menjadi baik itu butuh waktu, butuh latihan, dan jangan lupa juga iringi dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dijadikan hati yang mutmainah. Karena nanti yang diterima dipanggil oleh Allah adalah nafsu yang mutmainah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu radhiyah mardiyah dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Pun ada lagi entek opune durung ngaji niki. Masuk nggih ngaji nggih? Baik. Hadirin, ini kemarin sudah saya ulangi nggih. Jadi di antara kehebatan, kenikmatan dan keindahan surga itu kata Allah yang sesungguhnya seperti yang disabdakan Nabi. Ini firman-Nya Allah tapi disabdakan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholihin kepada hamba-hambaku yang soleh." Ya, yang soleh. Jadi orang yang soleh tok, yang tidak soleh berarti tidak disediakan oleh Allah Ta'ala apa saja kehebatan, keindahan, kenikmatan. La ainun ro'at, belum pernah ada mata yang melihat yang sesungguhnya. Jadi kalau keadaan surga digambarkan seperti kemarin atau seperti yang disampaikan orang itu adalah hanya bentuk gambaran-gambaran yang bisa disampaikan saja oleh penyampainya. Tapi hakikatnya keindahan surga yang sesungguhnya belum pernah ada mata yang melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada telinga yang bisa mendengarkan keindahan suara di surga yang sesungguhnya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah ada batinnya manusia yang bisa membayangkan keindahan surga yang sesungguhnya. Kemudian waqra'u in situm fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya, kalau kau mau bacalah. Jadi belum pernah ada jiwa atau nafsu seseorang pun yang melihat apa saja yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang soleh, orang yang akan bisa masuk surga itu nanti lahum min qurrata'yun, akan disediakan bidadari yang tidak tertandingi cantiknya, jelitanya, moleknya. Jazaan, kata Allah Ta'ala, bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal-amal yang pernah dilakukan ketika dia hidup masih di dunia. Hadirin, kalau panjenengan punya kesempatan gitu nggih, silakan. Sekarang kan musimnya YouTube, dibuka YouTube itu. Di antara keindahan surga itu, di antara pokoknya panjenengan tulis surga ngeten mawon, terus buka nggih, itu nanti yang berkaitan dengan surga akan keluar semuanya. Janji-janji Allah yang akan diberikan bagi para penghuni surga, semuanya akan keluar satu persatu. Sekalipun itu baru khayalan manusia sesuai dengan apa yang bisa dikhayalkan. Hakikat sesungguhnya kayak tadi itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang sesungguhnya seperti itu. Baik, hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu zumratin yadkhuluna jannata, awalnya golongan atau golongan yang pertama yadkhuluna jannata, yang akan masuk surga, ala suratil qamar, itu adalah gambarannya seperti sinarnya cahaya rembulan Lailatul Badri, tepat pada Lailatul Badr. Okay. Purnama bahasa kita. Malam purnama itu terjadi antara tanggal 13 Hijriah, 14 dan 15. Itu kalau di saat yang cerah
tidak ada hambatan atau halangan apa saja, luar biasa cerahnya. Itu kalau dari dekat luar biasa lagi. Sumaladina, kemudian setelah itu adalah sinar-sinar yang mengiringi, ya launahum, yang mengiringi mereka, ala asyadika kawakib, seperti sinarnya bintang-bintang yang sangat cemerlang sinarnya. Fis samai idoatan, kalau di angkasa sana, di langit itu adalah sinarnya luar biasa hebat dan indahnya, hanya dimiliki calon-calon penghuni surga tahap demi tahap. Kemudian kata beliau selanjutnya, orang-orang yang di surga nanti itu hadirin la ya beluna, tidak akan pernah mengalami buang air kecil. Coba, jadi gak ono pipis, gak ono ning kene sedileke kudu pipis nggih. Di surga itu ndak mangan ngombe tok ono. Wala yataghawatuna, dan tidak ada yang BAB, tidak ada sama sekali yang buang hajat, buang air besar. Wala yatfaluna, dan tidak ada yang meludah, apalagi membuang dahak, beringus dan membuang ingus, gak ono nang swarga nggih. Wala yantahituna, lain tidak beringus. Amsyatuhum, di surga serba indah, sampai sisirnya yang digunakan untuk merapikan rambut itu al-dhahab, terbuat dari emas pilihan. Warosuhum, hadirin, kalau tadi dikatakan orang di surga, mudah-mudahan termasuk kita nggih, yamin, itu tidak akan mengalami buang air besar maupun kecil, tidak berkeringat, tidak berdahak, tidak beringus, tapi yang ada hanya berkeringat. Jadi makan minum kesel itu pokok sudah bersendawan dan berkeringat wis hilang. Dan keringatnya gak kaya keringat yang donya niki hadirin, ambune gak enak banget ngoten nggih. Pemane dari kerja mau berat, keringite drodosan nggih, dasare wis yang dimakan itu golongane barang-barang sing mampu seperti bawang putih, bawang pokoknya nggih, pete dan sebagainya, masuk keringet ra karo-karuan. Ini di dunia hadirin, di surga gak ana keringet sing ngoten. Semuanya niki keringetnya kal misik, bagaikan harumnya minyak misik. Minyak misik itu di dunia ini belum ada. Lek ana misik di dunia, misik-misikan. Wa majamiruhum, dan tempat-tempat menaruh makanan adalah lu'lu'. Lu'lu' ini mutiara yang masya Allah berkilau-kilau. Autut tayyib, atau kayu yang indah baunya. Azwajum, istri-istri mereka hurul ain. Ala khulqin rajulin wahidin, usianya hadirin orang di surga itu seusia antara 30 sampai 35 tahun itu hadirin. Gak ono sing luwih enom, juga ndak ada yang lebih muda. Ala surati abihim Adam, situna, tingginya orang di surga itu seperti ukuran Nabi Adam, 60 dhira. Situna dhiroan fisama, menjulang ke langit. Sak dhira nggih sak menten iki. Jadi kalau satu depane Nabi Adam tapi nggih itu 4 dhira, karek mengalihkan saja. Hadirin yang dirahmati Allah taala, orang yang di sini sudah tua, sudah lanjut usia, sudah pikun, kalau dia nanti bisa masuk surga maka dimudahkan semua usianya oleh Allah Subhanahu wa taala antara 30 sampai 35 tahun. Hadirin lek disampaikan ya bahwa orang di surga nanti azwajum hurul ain. Hurul ain ini bahasa lain dengan bidadari yang amat cantik, amat jelita di surga. Kalau laki-laki dapat bidadari yang cantik jelita, nggih, nanti di riwayat yang lain disebutkan niki yura mukhusukihima, sakit cantiknya hadirin bidadari di surga itu sumsumnya, sumsum itu ya sumsum nggih, yang ada di tulang betisnya itu kelihatan dari luar, di luar dagingnya hadirin. Sakit bening nih, terus koyo opo nih, masya Allah. Wis aja dibayang.
La khilafa bainahum, semuanya tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang berbeda. Hadirin, kalau panjenengan buka YouTube, saya juga kadang-kadang atau pernah buka, itu ada digambarkan kalau saja ada salah satu perhiasan bidadari surga, salah satu perhiasannya, mbuh gelangnya, mbuh cincinnya, mbuh opo niki jatuh ke bumi ini hadirin, matahari itu tidak bersinar, kalah sama dengan salah satu perhiasannya bidadari surga. Subhanallah, sakit cantik hadirin. Itu baru salah satu perhiasannya. Ada lagi keterangan yang lain menyebutkan kalau saja air liurnya atau air matanya menetes di lautan yang begitu luas itu, yang rasanya tidak karu-karuan itu bisa menjadi jernih, sejernih-jernihnya, dan tawar, hilang semua rasa yang tidak enak termasuk. Ini kalau saja ada di antara air mata atau air bidadari jatuh ke bumi itu. Terus koyo opo, ini hanya khayalan-khayalan saja, nggih. Karena menggambarkan betapa indahnya bidadari di surga. Tapi keadaan yang sesungguhnya ya kayak tadi itu, malah ainun ro'at, belum pernah ada mata yang melihat hakikatnya bidadari surga, itu belum pernah ada. Hanya khayalan-khayalan yang ada, sampai cantiknya. Kemudian wala udunun samiat, suaranya juga begitu hadirin, masya Allah, lemah gemulai, jadi menyenangkan banget, apalagi kalau dibarengi dengan hiburan-hiburan yang ada di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tadi menyebutkan kalau lanang oleh bidadari, kalau itu oleh nopo, napa? Masuk ya mak bidadari itu. Nanti ketemu hadirin ada ayatnya nggih. Walakum fi ma tastahi, itu singkat sekali kata Allah Ta'ala. Insya Allah nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi di surga itu walakum fi ma tastahi, buat kamu laki-laki maupun perempuan apa saja yang kau inginkan. Kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan ingin apa? Di sana ada istilah wildanun mukhalladun. Apa itu? Insya Allah nanti pada Jumat yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita ngaji lagi, dan mudah-mudahan ngaji ini betul-betul dibarengi hidayah Allah Ta'ala, serta nanti memudahkan saatnya kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.